rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Halo jemaat yang dikasihi, jumpa lagi di hari ini, hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2021. Marilah kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini masih menjadi hari-hari yang tegang dan berat bagi kami. Tapi syukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa ada untuk kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 19 ayat 11a. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Bapak Ibu, untuk bacaan yang mengerikan ini, saya justru memberi tema yang berbunyi demikian, Tuhan tidak tinggal diam. Nah Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya dikirimi sebuah video dan saya sangat terharu ketika menonton video musik anak-anak dari negeri Tiongkok. Jadi video musik ini sebelum mereka bernyanyi, anak-anak kecil itu bernyanyi, mereka semacam membaca puisi pengantar. Ya, dan ini tentang wabah corona, Bapak Ibu. Anak-anak itu mengatakan begini, sekarang ini karena ada wabah corona, ada banyak yang kami tidak bisa lakukan. Tidak bisa duduk dekat teman, tidak bisa pergi ke taman bermain, tidak bisa ikut kelas olahraga, tidak bisa memeluk teman, tidak bisa bermain permainan bersama teman, tidak bisa bergandengan tangan, tidak bisa berbagi barangku dengan teman. Guru mengajari selalu cuci tangan, saling jaga jarak, tidak bisa duduk di kursi teman. Jadi ini mereka menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah dilakukan dengan teman-teman, sekarang tidak bisa lagi dilakukan. Lalu mereka melantunkan sebuah lagu yang syairnya sungguh-sungguh menyentuh hati. Bapak Ibu bisa lihat video ini. 天我闭塞不下雨，蝗虫是离热出产，瘟疫流行在民间，百姓叫苦连天。我们的前辈来时就想念，人均会盖在他的脚尖，
Ya, Bapak Ibu, saya ulang kata-kata mereka ya. Mereka mengatakan dalam lagu itu bahwa sangat rindu masa lalu, hama belalang akan menyerbu lahan, wabah meluas di masyarakat. Tangisan orang-orang mencapai langit. Kita harus merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Lalu mereka juga mengatakan mengaku dosa kita dan bertobat di kakinya. Berpaling dari perbuatan jahat kita, berdoa memohon pengampunan. Bapak Ibu, saya nonton video ini berulang kali saya menangis. Bapak Ibu, ayat kita ini mau mengatakan mengenai bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli. Artinya Tuhan ini adalah Allah yang tidak tinggal diam melihat perilaku kita atau bagaimana cara kita menjalani hidup kita setiap hari. Tuhan adalah Allah yang mengawasi kita. Tuhan adalah Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan hal ini terjadi dalam kehidupan umat Israel juga. Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan baik umat Israel, perbuatan-perbuatan baik kita Tuhan tahu. Perbuatan-perbuatan jahat kita juga Tuhan tahu. Seperti ketika Tuhan tahu perbuatan-perbuatan jahat bangsa Israel pada waktu lalu, mereka menyembah, mereka membangun penyembahan-penyembahan, tempat-tempat penyembahan Allah lain. Lalu kemudian mereka mempersembahkan anak laki dan anak perempuan mereka kepada Allah lain itu. Kejahatan ini Tuhan tahu. Sebab apa? Sebab Tuhan mengawasi kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka firman ini mengatakan bahwa Tuhan akan memecahkan kehidupan umat Israel seperti seorang tukang periuk yang memecahkan tembikar. Artinya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Bapak Ibu, berita ini apakah berita yang jahat? Ayat yang kita baca ini. Bapak Ibu, ayat ini dan seluruh perikop itu bukan berita yang jahat. Tidak, itu berita yang baik. Dia mau mengatakan kepada kita bahwa ketika ada berita buruk dari Tuhan, ketika ada peringatan dari Tuhan, ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, mestinya kita tidak marah. Ya. Meskipun berita itu berita buruk, kalau ada masalah dalam kehidupan kita juga, mestinya kita tidak marah. Bapak Ibu, inilah yang dimaksudkan tadi di atas bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Karena apa? Dia mengawasi seluruh kehidupan kita. Jadi termasuk perbuatan jahat kita, Tuhan awasi. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia mengawasi kita dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Seperti nyanyian anak-anak tadi Bapak Ibu. Ada wabah melanda, tangisan sampai di langit. Marilah kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Bertobat, mengaku dosa, berbalik dari perbuatan yang jahat. Jadi kalau ada berita-berita buruk, kita jangan marah. Atau ada masalah dalam kehidupan kita yang buruk juga kita jangan marah. Tapi seperti anak-anak ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita harus merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Mengaku dosa kita, berpaling dari perbuatan yang jahat, memperbaiki diri, memohon pengampunan Tuhan. Nah, tema kita Tuhan tidak tinggal diam, itu juga mau mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan baik kita juga terawasi oleh Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Kalau kita adalah orang benar dan kita mengalami sesuatu yang jahat dari sesama kita, ya Tuhan memperhatikan itu Bapak Ibu. Kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, Tuhan juga tahu itu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Jadi baik perbuatan buruk kita maupun perbuatan baik kita, Tuhan tidak tinggal diam. Marilah Bapak Ibu bersama Tuhan terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Agar kita mampu bijaksana di dalam menyikapi perbuatan-perbuatan Tuhan, situasi-situasi hidup kita, dan juga diri kita, kelakuan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami dan Engkau mengawasi semua perilaku kami.
Biarlah ketika Tuhan, Engkau peringatkan kepada kami akan perilaku kami yang jahat, sehingga kami mengalami hal yang buruk. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, mau mengaku dosa, mau bertobat dan memperbaiki langkah hidup kami, serta memohon pertolongan-Mu. Namun jikalau kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, namun kami mengalami hal-hal yang buruk, kiranya kami juga kuat, sebab kami tahu bahwa Tuhan mengawasi semuanya, dan Tuhan adalah Allah yang adil. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.